Waspada terhadap para penghafal Quran dan hafid Quran yang good looking, karena mereka itu bisa berpotensi melahirkan radikalisme, katanya saudara. Kentut kau bau busuk biadab. Justru dari para penghafal Quran dan para hafid Quran, para hufat yang tersebar di seluruh alam raya ini, yang tersebar di sudut-sudut bumi Allah, tersebarlah cahaya Al-Quran. Jangan gara-gara muka kau yang kayak monyet, muka kau nggak good looking, nggak tampan, nggak ganteng, dan kau tidak menghafal Quran. Jangan kan menghafal Quran, baca Quran aja kau belepotan. Jangan kau dengki dan iri dengan para penghafal Quran yang wajah mereka tampan seperti saya. Pak Menteri, kalau penjenengan tidak meralat pendapat itu, penjenengan akan berhadapan dengan para hufat. Dan kalau hufat menghadapi tidak dengan frontal, tidak dengan demo, tidak dengan kekerasan, tidak cukup hati tidak terima adalah doa dahsyat untuk Bapak. Kata-kata Pak Menteri jelas menyinggung perasaan. Saya juga sangat tersinggung. Tapi kami tidak melawan, kami hanya mengingatkan Bapak sebagai pejabat tinggi negara, tolong hati-hati dan minta maaf, itu lebih bagus. Saudara, baru-baru ini viral, ada yang bilang waspada terhadap para hafid Quran, para penghafal Quran yang wajahnya good looking, yang wajahnya tampan, ganteng, ya kayak saya inilah kira-kira saudara. Waspada terhadap para penghafal Quran dan hafid Quran yang good looking, karena mereka itu bisa berpotensi melahirkan radikalisme, katanya saudara. Kentut kau bau busuk biadab. Justru dari para penghafal Quran dan para hafid Quran, para hufat yang tersebar di seluruh alam raya ini, yang tersebar di sudut-sudut bumi Allah, tersebarlah cahaya Al-Quran, tersebarlah pendidikan, tersebarlah tarbiyah, tersebarlah rahmat dan kasih sayang dengan para penghafal Quran dan hafid Quran. Jangan gara-gara muka kau yang kayak monyet, muka kau nggak good looking, nggak tampan, nggak ganteng, dan kau tidak menghafal Quran. Jangan kan menghafal Quran, baca Quran aja kau belepotan. Jangan kau dengki dan iri dengan para penghafal Quran yang wajah mereka tampan seperti saya, ya. Tapi kan Ustadz Mahir At-Twailibi memang yang namanya radikalisme itu adalah penyakit agama, ya, yang melahirkan radikalisme. Terbukti yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Khalifatul Rasulullah yang keempat adalah seorang yang ahli Quran, ya, Abdurrahman bin Muljam atau Abdurrahman bin Muljim. Jangan kau katakan penyakit agama, agama tak pernah sakit, ya, tetapi itu penyakit orang yang memahami agama. Karena radikalisme adalah sikap ghulu yang berlebih-lebihan di dalam memahami nilai-nilai agama yang terpatri daripada Quran dan Sunnah. Jadi bukan agamanya yang sakit, agama tidak akan mungkin menimbulkan penyakit, tapi cara memahami agama yang mampu menimbulkan kesalahpahaman sehingga melahirkan sikap ghulu, berlebihan, melampaui batas, atau katakanlah radikalisme. Dan itu ada pada semua agama, bukan hanya pada agama Islam, saudara. Saya Mahir At-Twailibi yang good looking dan hafal Quran ini mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama menyatakan bahwa para hufat Al-Quran adalah pintu masuk radikalisme. Menteri Agama lagi sejak pertama dilantik sudah membuat pernyataan banyak kontroversial. Kemarin baru saya tanggapi soal tanggapannya itu, soal khutbahnya itu, soal ayat yang dipotong-potong itu atau ayat yang dipilah-pilah-pilih itu. Ini lebih menyakitkan lagi. Jika benar, moga-moga tidak benar, tapi saya sudah membaca banyak pemberitaan bahwa Menteri Agama menuduh para hufaz Al-Quran menjadi pintu masuk faham radikalisme. Memang kelihatannya lugu, santun, tapi radikal. Saya lacak, ternyata salah satu sebabnya dia berpendapat begitu adalah karena ada seorang khotib yang kabarnya hafid, kemudian khutbahnya berbau radikal. Pak Menteri, penjenengan ini pejabat tinggi negara loh. Mohon hati-hati kalau membuat pernyataan. Moga-moga penjenengan menyadari ini dan mohon maaf. Saya bersusah payah berjibaku berpuluh tahun bagaimana membela para hufaz Al-Quran. Ketika Menteri Agamanya Bapak Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar yang juga hafid Al-Quran, alhamdulillah sekitar 1.500 hafid Al-Quran menjadi PNS sebagai imam masjid di daerah masing-masing. Puluhan ribu alhamdulillah difasilitasi oleh para rektor untuk bisa kuliah dengan beasiswa.
Saya juga kampanye ke seluruh Indonesia ketika saya menjadi ketua umum Imam Masjid Indonesia ini, bagaimana agar lembaga-lembaga pendidikan mengadakan program tahfidz Al-Quran, program menghafal Al-Quran. Mengapa? Berdasarkan survei yang saya lakukan sendiri, yang saya alami sendiri, bahwa ternyata santri-santri yang ada program menghafal Al-Quran lebih tunduk, lebih taat, lebih manut, lebih mudah dituturi, dinasihati. Di sini pun mohon maaf saya tanpa menyisihkan santri yang lain, di sini pun yang mudah dinasihati adalah mereka yang menghafal Al-Quran. Dan saya merasakan itu. Dan hafidz Al-Quran rata-rata di menengah ke bawah ekonominya. Bukan orang the-hive, bukan orang kaya, bukan orang gedongan. Memang ada mungkin 1-2. Dan sekarang ini baru agak tenggereng. Apa tenggereng itu? Tenggereng itu ya bisa lumayan lah begitu. Lumayan. Karena pendidikan sudah mulai ya merasakan pendidikan tinggi. Lah kok ada sebelum ini ada yang menentang beasiswa untuk para hufat. Kita keruyuk. Orang menghafal Al-Quran itu berat. Dan sejujurnya secara spiritual negeri ini sudah roboh, hancur lebur kalau tanpa ada hufat. Paku buminya Indonesia yang dihancurkan oleh para cecungu itu adalah para hufat. Allah SWT masih berkenan menjaga negeri ini dengan para hufat yang dikelilingi oleh malaikat. Dan para hufat itu adalah ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, inna hufadzal Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Para penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang khususnya, orang-orang spesialnya. Pak Menteri, kalau panjenengan tidak meralat pendapat itu, panjenengan akan berhadapan dengan para hufat. Dan kalau hufat menghadapi tidak dengan frontal, tidak dengan demo, tidak dengan kekerasan, tidak cukup hati tidak terima adalah doa dahsyat untuk Bapak. Sekali lagi, cukup hati mereka kecewa dan tidak terima, tersinggung oleh ucapan Bapak adalah doa yang amat dahsyat. Dan itu jumlahnya ratusan ribu, Pak. Jangan main-main dengan para hufat. Tidak melawan mereka, tidak memberontak, tidak punya kekuatan untuk itu kok. Tapi kalau mengadu kepada Allah cepat sampai. Keluarganya Gusti Allah, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pengawal Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Mengapa digunakan kata kami? Menurut para mufassir, karena Allah SWT didampingi para hufaz untuk menjaga Al-Quran. Al-Quran ini tanpa hufaz sudah diganggu oleh banyak pihak. Memang tetap diganggu sampai hari ini, tapi ada perisainya, ada bentengnya, ada pengawalnya, ada penjaganya, yaitu para hufaz Al-Quran. Jadi kata-kata Pak Menteri jelas menyinggung perasaan. Saya juga sangat tersinggung. Tapi kami tidak melawan, kami hanya mengingatkan Bapak sebagai pejabat tinggi negara, tolong hati-hati dan minta maaf, itu lebih bagus daripada membela diri. Jika Pak Menteri benar-benar mengatakan itu, saya memang belum klarifikasi ke beliau, tapi berdasarkan pemberitaan itu sudah dapat diyakini bahwa memang Pak Menteri mengatakan itu. Redaksinya bagaimana ya tentu Pak Menteri yang tahu, tapi yang jelas menyudutkan hufaz Al-Quran, ahlullah. Mohon maaf ya, mohon maaf tanpa mengunggulkan siapapun, tapi di dada para hufaz itu 30 juz. 30 juz. Orang, tidak sembarang orang yang diamanati untuk menjaga, mengawal 30 juz itu. Tidak mudah loh untuk menjadi hufaz. Menjadi dokter gampang, menjadi profesor gampang. Menjadi hufaz mungkin ngapalkannya mudah, tapi menjaganya
100 kali lebih susah daripada menghafalnya. Saya merasakan itu semua. Dan sungguh amat sangat menyakitkan jika para hufat yang meneng, apa meneng itu? Diam ya. Para hufat kan kalem, umumnya kan kalem tuh. Nek uang biayaan kok ngaku apa pasti tidak hafal. Saya tes berani itu. Wis tahu, saya sudah berulang kali menyampaikan. Pokoknya nek uang kelakuannya gak genah kok ngaku apa pasti tidak hafal. Termasuk Ibnu Muljam yang membunuh Sayyidina Ali, katanya hafal Al-Quran. Abdurrahman bin Muljam itu dipopulerkan hafal Al-Quran, mungkin pernah hafal. Tapi ketika sudah membunuh ya sudah, kabarnya malah gila kok. Wallahu alam. Tapi yang jelas tidak ada orang yang selamat hafalannya kalau dia maksiat kepada Allah SWT. Sekali lagi, mungkin pernah hafal. Termasuk para pejabat yang dipopulerkan, iku apa Quran itu, cek mudah. Tidak semudah itu. Orang yang menghafal Al-Quran itu sadar betul, ingat betul bahwa di dadanya ada 30 juz, sehingga untuk melanggar larangan Allah SWT, untuk tidak melaksanakan perintah Allah SWT, ya mikir 1000 kali. Lah kok diarani pintu masuk faham radikal, aku gak iso miso sih. Saya mohon maaf ini emosional, tapi emosional dalam rangka membela kebenaran. Sopo sing bela para hufat? Ya mungkin banyak sih, mungkin banyak, moga-moga banyak, tapi sampai hari ini yang benar-benar peduli pada hufat tidak banyak. Nah kok terus di kendon-kendoni, bukan kendon-kendonnya apa mana itu? Di apa? Dihambat lah begitu, dicap, dipojokkan. Kalian jangan minder dengan ucapan Menteri Agama itu. Kalian para calon-calon hafid ini jangan minder. Paling Menteri Agama maksimal kan 5 tahun, sudah tinggal 4 tahun maksimal. Nek umurnya nutut. Iya toh, ini realistis kan? Kalau umurnya nutut, ya siapapun, bukan hanya Menteri Agama aja, siapapun nek umurnya nutut 5 tahun. Jadi Bapak Menteri yang sudah senior, sudah sepuh, tolong lebih wise, lebih bijaksana, lebih-lebih kalau terkait dengan umat Islam yang penyiaran umum ini loh. Kemarin kami sudah terluka kok ketika kurikulum agama, ayat-ayat yang diduga atau diyakini radikal lalu disisihkan, tersinggung kami. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran seluruhnya, bukan dipreteli, bukan dimutilasi. Nah kok Kemenak malah yang melakukan itu. Jadi mohon Pak Menteri panjenengan introspeksi, kemudian bagusnya mohon maaf kalau memang mau, tapi kalau tidak mau ya sudah. Dan kami para hufat ini amat lapang dada bisa memaafkan. Kami tidak akan mendoakan jelek Pak, tidak akan, mustahil. Para hufat Al-Quran mendoakan jelek, mustahil. Tapi kami tidak terima, hati ini sakit. Susah menghafal Al-Quran bertahun-tahun, dan saya menjaga hafalan Al-Quran sudah 41 tahun sampai hari ini. 41 tahun yuji akeh sing lali mau ngimami Jumat ya rada lali kok. Padahal sing itu sabihis. Saking nyepelek untuk ngenteng ini sabihis mesti enteng. Melayu yang alail. Jadi bagusnya minta maaf secara terbuka sebagaimana penjelasan mengucapkan secara terbuka. Tadi ada Wakil Ketua DPR yang mengatakan pecat aja. Ya saya enggak begitulah. Pendekatannya berbeda. Itu pendekatan politik. Baiknya sudahlah, karena sering membuat kontroversial atau kontroversi, maka sudah ganti aja. Itu pernyataan politisi. Tapi kalau saya sebagai pengemban amanat Al-Quran, saya mengatakan sudahlah, minta maaf itu lebih bagus. Kami tidak akan mendoakan jelek, tapi sakit hatinya para hufat pasti akan menjadi doa yang dahsyat bagi siapapun yang melukai para hufat. Bukan hanya hufat sebenarnya. Kemarin kan sudah pernah saya ceritakan, ada pejabat yang selalu kalau ada kesalahan apa mesti mencari kambing hitam anak buahnya. Akhirnya yang sakit itu disebabkan oleh tidak terimone hati ini para anak buah yang dimarah, yang tidak berani melawan itu. Jadi secara spiritual ini berbahaya Pak Menteri, berbahaya, penjenengan berbahaya. Tidak ada ancaman siapapun, tidak akan. Kami juga akan
tidak akan mengkoordinir demo, tidak akan terjadi demo. Tapi kami akan mengadu kepada Allah SWT bahwa kami dilukai, kami disudutkan. Terserah Allah SWT. Tapi kalau penjenengan minta maaf, kami maafkan dan moga-moga Allah SWT mengampuni.